bukan baperan. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Opi Mape periode 2023-2024. Yap, saya Dwi di sini selaku host pada acara podcast. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini merupakan episode kedua dari podcast Opi Mape, yang mana sebelumnya kita udah berbincang nih bersama dengan narasumber kita, yaitu ketua dari Hima AP sendiri. Nah, sebelumnya kita udah bahas mengenai seberapa penting sih organisasi. Jadi selanjutnya kita akan bahas nih mengenai administrasi pendidikan. Sebenarnya ruang lingkup administrasi pendidikan itu seperti apa sih, kemudian seberapa penting nih jurusan administrasi pendidikan, dan juga hubungan antara Hima bersama dengan jurusan. Untuk itu kami telah mengundang narasumber yang sangat-sangat luar biasa, dan tentunya nggak kalah luar biasa dari narasumber sebelumnya. Untuk itu di samping saya sudah ada sekretaris jurusan. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Pak. Oke, nama saya Dr. Muhammad Ardiansyah, SIPNPD. Sehari-harinya sebagai sekretaris jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya, pada kesempatan ini saya mengajak kepada para penonton, para pemirsa yang sudah menyaksikan saluran podcast ini untuk mengetahui lebih banyak terkait dengan profil jurusan Administrasi Pendidikan yang merupakan salah satu jurusan atau prodi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Bagaimana peluang-peluangnya, bagaimana kesempatan-kesempatan yang dapat diraih di dalam menempuh studi di jurusan Administrasi Pendidikan. Saya kira akan nanti lebih banyak host akan memandu saya untuk menjelaskan hal itu. Iya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Iya, oke. Jadi kan kita semua tahu nih Bapak sekarang sebagai sekretaris jurusan dari Administrasi Pendidikan, dan juga seorang dosen ya, Pak. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih Bapak menjabat sebagai sekretaris jurusan dan juga sebagai dosen, Pak? Ya, baik. Saya berangkat dari tugas saya sejak menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2002 itu menjadi tenaga pendidikan. Jadi tahun 2002 saya menjadi tenaga kependidikan di subbagian umum dan perlengkapan sampai tahun 2028. Jadi kurang lebih 6 tahun lamanya saya berkarir sebagai tenaga pendidikan. Nah, pada tahun 2009 saya diberi peluang dan diberi kesempatan untuk beralih fungsi atau impasing ke tenaga edukasi, ya, atau sebagai tenaga pendidik, tenaga dosen. Dan alhamdulillah jurusan Administrasi Pendidikan merespon lamaran saya, dan tahun 2009 per tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan sekarang saya menjadi dosen di Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun jabatan atau tugas tambahan saya sebagai pimpinan jurusan atau sebagai sekretaris jurusan Administrasi Pendidikan itu terhitung sejak tanggal 18 Februari tahun 2022 atau sudah lebih setahun ini. Saya menjadi sekjur di Administrasi Pendidikan. Kalau boleh tahu, Pak, semenjak menjadi sekjur, kira-kira ada kesan-kesan yang buruk atau gimana tuh, Pak? Mungkin bisa di-share kesan baik atau buruknya, Pak? Ya, kalau kesan buruk sih sebenarnya tidak ada ya. Yang dimaksud itu mungkin adalah tantangan ya. Iya, tantangan. Ya, tantangannya sebagai pimpinan jurusan saya kira memang adalah tugas sekretaris itu hakikatnya adalah banyak melaksanakan tugas-tugas administrasi dan tugas-tugas layanan akademik di tingkat atau level jurusan, ya, terutama keseharian saya itu memberi layanan kepada mahasiswa terkait dengan tidak hanya administrasi saja ya, termasuk juga informasi-informasi dan juga memberi banyak advies dan masukan-masukan kepada para mahasiswa
terkait dengan kebutuhan-kebutuhan layanan akademiknya ya. Iya. Misalkan pengurusan surat-surat keterangan, pengurusan transkrip nilai, kemudian penasihat akademik, termasuk juga saya mendistribusikan para penasihat akademik, para penguji ya, atau para penanggap di dalam kegiatan-kegiatan seminar proposal, seminar hasil maupun sampai dengan sidang ujian tutur atau ujian skripsi seperti itu. Jadi tentu saja setiap pekerjaan yang kita lakukan itu pasti tentu ada saja tantangan yang dihadapi. Oke Pak, selanjutnya kita mungkin masuk ke pembahasan sebenarnya administrasi pendidikan itu apa sih Pak? Mungkin teman-teman di luar sana atau yang nonton masih ada yang belum tahu. Oke, baik. Jadi administrasi pendidikan itu sebenarnya adalah jurusan atau program studi yang merupakan jurusan atau prodi yang sudah cukup tua ya di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan saya kira juga seluruh LPTK yang ada di Indonesia yang memiliki jurusan ataupun program studi administrasi pendidikan itu juga pasti mengenal bahwa jurusan ini adalah jurusan yang cukup tua usianya ya, karena di tengah perjalanan jurusan administrasi pendidikan ini juga banyak perubahan, banyak dinamika yang dilalui, terutama di dalam perubahan nomenklatur ya. Dulu sempat nama jurusan administrasi pendidikan ini berganti menjadi manajemen pendidikan ya, di tahun 2006 2007 kalau tidak salah, itu di era kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Muhtar Husain, waktu itu sebagai ketua jurusan itu sempat jurusan administrasi pendidikan ini berganti nama menjadi manajemen pendidikan. Namun tidak terlalu lama ya, karena ini tidak berlangsung lama karena terbentur dengan para lulusan yang dalam tanda kutip ini mendapat masalah di dalam pengisian formasi CPNS ya. Karena waktu itu yang dibuka adalah jurusan administrasi pendidikan ya, manajemen pendidikan justru tidak ada, dan disitulah sedikit menjadi hambatan. Ketika lulusan itu mau mendaftar harus disertai dengan surat keterangan bahwa lulusan AP itu juga merupakan lulusan dari manajemen pendidikan, atau secara ex officio itu sama gitu. Akhirnya nama manajemen pendidikan itu kurang sampai 2 tahun kembali lagi menjadi administrasi pendidikan sampai dengan sekarang. Oke Pak. Nah tapi Pak, itu kan tadi mengenai administrasi pendidikan. Bahwasanya sebelumnya namanya itu sebenarnya yang dipakai manajemen pendidikan, sampai akhirnya juga menjadi administrasi pendidikan. Nah Pak, melihat keadaan sekarang mungkin dari teman-teman mahasiswa lainnya yang sebelum dia masuk ke jurusan administrasi pendidikan itu belum banyak Pak yang mengetahui sebenarnya jurusan ada nggak sih jurusan administrasi pendidikan. Maksudnya di luar sana belum banyak calon-calon mahasiswa yang mengetahui bahwasannya ada yang namanya jurusan administrasi pendidikan. Itu sebenarnya kenapa sih Pak seperti itu? Gini, karena jurusan administrasi pendidikan seperti yang saya katakan tadi secara historikal bahwa ini jurusan yang sudah cukup tua, tetapi banyak orang yang belum memahami secara esensial bahwa jurusan administrasi pendidikan itu selalu diasosiasikan dengan jurusan yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical work atau pekerjaan ketatausahaan. Iya benar. Ya, semuanya asosiasinya di situ. Ya, belajarnya tentang bagaimana bekerja sebagai sebagai penata administrasi, sebagai pramu administrasi ya, yang melayani tugas-tugas tugas-tugas yang berurusan dengan kertas ya. Iya. Padahal sekarang ini yang perlu kita pahami bahwa jurusan administrasi pendidikan itu tidak sesempit seperti itu ya. Jurusan administrasi pendidikan itu adalah jurusan yang memang basis keilmuannya adalah bidang ilmu administrasi ataupun manajemen. Ya, cuman kita berada pada lokus di organisasi pendidikan ya, di organisasi pendidikan.
Sehingga administrasi pendidikan ini ya merupakan jurusan yang mempersiapkan tenaga-tenaga profesional ya yang akan berkiprah di dalam bidang-bidang perencanaan, ya, bidang pengorganisasian, bidang evaluasi atau penilaian ya terkait dengan assessment, sampai dengan terkait dengan persoalan kepemimpinan pendidikan atau leadership ya. Jadi administrasi atau manajemen pendidikan ini saya kira merupakan jurusan yang sangat-sangat luas ya ruang lingkupnya, dan tidak hanya semata-mata itu berurusan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis belaka. Ya misalkan seperti tadi urusan-urusan ketatausahaan atau clerical work ya, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan layanan-layanan administrasi semata ya. Karena administrasi dan manajemen kependidikan ini kita juga banyak mengkaji atau belajar tentang bagaimana kedepannya itu kita akan melahirkan para calon-calon pemimpin, para calon-calon administrator, para calon-calon manajer ya di bidang pendidikan maupun di bidang-bidang lainnya. Saya kira seperti itu. Jadi banyak orang yang skeptik, banyak orang yang mungkin a priori ya kasarnya begitu melihat AP itu adalah jurusan yang ecek-ecek atau jurusan yang tidak memiliki peluang ataupun harapan-harapan yang bisa diberikan dari jurusan itu. Tetapi kita ini memiliki peluang dan harapan-harapan yang cukup luas dan cukup memiliki prospek yang cemerlang di hari-hari akan datang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jurusan administrasi pendidikan itu tidak sempit, dalam artian tidak kerja sebagai tata usaha saja, tapi luas gitu cakupannya, bisa menjadi seorang leader di berbagai bidang mungkin. Dan ya intinya kita sebagai jurusan administrasi pendidikan nantinya akan memiliki lulusan-lulusan yang tidak hanya kerja di satu bidang saja, tapi banyak gitu prospeknya. Oke. Nah selanjutnya Pak, mungkin untuk lebih menekankan nih yang sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan seberapa penting sih jurusan administrasi pendidikan ini, seberapa penting kita belajar mengenai administrasi pendidikan di zaman sekarang. Ya, saya kira kebutuhan atau tuntutan belajar tentang administrasi ya, khususnya bidang administrasi pendidikan itu sekarang itu adalah jurusan yang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi jurusan ini never die ya, tidak akan pernah mati. Karena seberapa majunya pun ya globalisasi, dinamika perubahan zaman sekarang ini, justru itu semakin memberikan tantangan kepada bidang keilmuan administrasi pendidikan untuk menjawab berbagai permasalahan, berbagai isu-isu krusial yang terkait dengan perubahan-perubahan zaman. Termasuk di dalam perubahan zaman itu kan akan diikuti dengan perubahan kebijakan ya tentunya ya. Kita saja melihat ini ya. Dalam waktu 3 tahun terakhir ini karena masa pandemi COVID itu terjadi perubahan yang begitu cepat gitu ya, perubahan kebijakan, perubahan platform pendidikan ya, platform pembelajaran yang semuanya harus menuntut kepada pemangku kepentingan, pemangku kebijakan untuk menyesuaikan dengan kondisi itu. Nah disinilah kita sebagai posisi kita administrasi pendidikan itu memberikan sumbangsi ya, memberikan kontribusi pemikiran, ide-ide, gagasan kritis yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan atau isu-isu ya, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kebijakan pendidikan yang sekarang ini ya, yang terus berputar. Ya. Jadi jurusan administrasi pendidikan ini kenapa penting? Karena dia dapat menjadi solusi untuk kebijakan-kebijakan pendidikan di era sekarang. Iya. Jadi oke. Selanjutnya Pak, saya mau tanya juga nih buat teman-teman yang nonton, mungkin teman-teman dari jurusan administrasi pendidikan atau calon-calon lulusan administrasi pendidikan, ada nggak Pak solusi buat kami nih para mahasiswa dan juga calon lulusan, sebenarnya persiapan apa yang harus dilakukan sebelum kita lulus menjadi sebagai mahasiswa administrasi pendidikan Pak? Ya, saya kira
Anda semua ini yang sudah berada di bangku kuliah, yang sudah menempuh studi di program atau jurusan administrasi pendidikan, ya kiat-kiatnya saya kira saat ini ya Anda harus semuanya bisa lebih banyak. Pertama itu adalah selalu memanfaatkan waktu-waktu yang tersedia di kampus, ya waktu-waktu kuliah, kemudian banyak memanfaatkan kesempatan-kesempatan ya yang diberikan dari pihak kampus, dari pihak prodi, terutama di dalam program-program layanan akademik ini, dalam program-program kemahasiswaan ini untuk mengembangkan diri, ya potensi diri. Jadi Anda bisa memanage, pertama itu adalah memanage waktu, persoalan mengelola waktu dengan baik, ya. Kemudian mengelola kesempatan, kemudian mengelola sosio-emosional kita ya sebagai mahasiswa. Bagaimana kita berafiliasi, bisa berkolaborasi dengan pihak jurusan ya, dengan teman-teman dosen yang semuanya juga punya kesibukan masing-masing, berafiliasi dengan para rekan-rekan mahasiswa, sesama mahasiswa untuk bisa bagaimana belajar ya, bagaimana belajar dengan baik ya, berorganisasi dengan baik ya, terutama dalam lebih banyak menempa dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah ataupun yang bisa meningkatkan atau mengupgrade soft skill kita ya sebagai mahasiswa. Dan saya sangat senang ya karena anak-anak semua ini sangat-sangat kreatif ya. Program himpunan mahasiswa ini cukup kritis di dalam membaca situasi dan lingkungan yang ada di dalam kampus ya. Ya program-program ini saya kira sangat luar biasa ya. Program-program hima yang dikemas di dalam beberapa program-program yang bisa bersinergi dengan program akademik ya. Misalkan dalam kemarin ya, saya sangat mengapresiasi itu program mata kuliah kewirausahaan yang kemudian endingnya tugas akhirnya itu dibuat semacam bazar atau galeri yang dimana mempertontonkan atau memamerkan ya hasil-hasil produk atau proyek dari kegiatan kewirausahaannya. Dan ini saya kira akan bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi bagi tidak hanya jurusan administrasi pendidikan, tetapi juga ini akan bisa menginspirasi program-program studi yang lain. Dan ini sangat bagus. Dan saya kira program-program yang lain juga ini sangat banyak yang bisa dipertahankan ya. Kultur ini bisa dikembangkan ya, budaya ini bisa dikembangkan untuk menjadikan hima ini bukan hanya sekedar belajar berorganisasi, tapi juga bisa mensinergikan tugas-tugas mata kuliah yang bisa yang akhirnya akan mengemas diri mahasiswa ini menjadi sosok yang paripurna ya, yang siap pakai nanti dan siap bertarung, siap berkompetisi di pasar bebas. Ya, ya, jadi teman-teman, hal-hal yang harus disiapin itu tentunya harus bisa memanajemen waktu ya Pak. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian mampu berkolaborasi dengan orang-orang sekitar, utamanya dalam hal belajar atau hal-hal positif lainnya, dan juga harus mampu melihat peluang gitu. Jadi dan juga sebagai anak organisasi ini ataupun yang bukan, jadi kalian harus bisa mempergunakan apa yang kalian punya untuk ke hal-hal yang lebih bermanfaat supaya bisa menjadi orang yang bersinergi ke depannya. Oke. Selanjutnya saya mau tanya lagi nih Pak. Sekarang berbicara tadi mengenai kolaborasi Pak. Antara hima dan himpunan itu sebenarnya Pak, bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan itu seperti apa sih agar kedepannya kita bisa lebih agar administrasi pendidikan kedepannya ini bisa lebih baik lagi Pak? Ya, sebenarnya secara hakikat ya, secara esensial jurusan administrasi pendidikan itu kan memang adalah jurusan yang mengajarkan atau mendidik kita itu bagaimana kita itu bekerja sama, kan gitu ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok atau tujuan organisasi. Nah, saya kira dengan kolaborasi ini juga merupakan salah satu
momentum yang sangat penting bagi mahasiswa administrasi pendidikan, ya terutama dalam memaknai nilai-nilai filosofi administrasi itu sendiri, ya, bahwa kita tidak akan bisa mencapai tujuan, kita tidak akan bisa mencapai goal itu dengan baik kalau kita tidak bisa bekerja sama. Nah, saya kira dengan kolaborasi berafiliasi antara HIMA dengan pihak jurusan, HIMA dengan pihak organisasi-organisasi akademik yang lain, itu akan bisa semakin memperkuat, akan semakin mereposisi HIMA ini akan menjadi suatu organisasi yang tidak saja menjadi organisasi kampus, ya, yang hanya sekedar menjalankan program kerja, tetapi nilai-nilai yang bisa diinternalisasikan, nilai-nilai yang bisa diinsarkan, terutama bagaimana kebersamaan itu, ya, bekerja sama, ya, kolaborasi itu. Jadi di sini kita banyak belajar terkait dengan bagaimana cooperative learning itu, ya, pendekatan cooperative learning itu yang bisa kita internalisasikan di dalam diri kita sebagai mahasiswa. Ya, jadi bentuk komunikasinya Ya. mungkin lebih diperbaiki lagi ke depannya. Betul. Oke, selanjutnya Pak, Bapak kan sudah lama nih bergabung dalam keluarga besar administrasi Ya. pendidikan. Jadi kami mau nanya nih Pak, sekarang pandangan Bapak terhadap himpunan itu sendiri seperti apa sih? Ya, saya memandang HIMA itu, himpunan mahasiswa ini sekarang ini sudah dalam posisi transisi, ya. Iya. Ya, saya melihat dinamika yang terjadi di dalam perjalanan roda organisasi kehimpunan kemahasiswaan ini memang tidak semuanya, ya, bisa memberikan ekspektasi ataupun rasa puas kepada seluruh elemen yang di kampus, ya, terkait dengan biasa adanya move atau gerakan-gerakan yang di luar kendali pihak jurusan. Itu saya kira merupakan suatu pergeseran nilai yang terjadi, dan itu merupakan sesuatu yang wajar menurut saya, sesuatu yang tidak perlu dijadikan dijadikan sesuatu yang menjadi tapi kita memetik pelajaran dari apa yang kita anggap itu tidak baik. Kita memetik pengalaman, kita memetik pelajaran yang berharga terkait dengan hal-hal yang sudah kita lakukan dan tidak memenuhi ekspektasi kita bersama. Dan saya kira HIMA ini kedepannya akan menjadi organisasi yang kuat, ya, akan menjadi organisasi yang bisa betul-betul tidak saja hanya sekedar kita berorganisasi yang seperti yang saya katakan tadi, tetapi akan bisa HIMA ini akan menjadi rumah kedua bagi mahasiswa di dalam bagaimana dia menumbuhkan atau mengaktualisasikan dirinya, termasuk eksistensi dirinya sebagai mahasiswa yang betul-betul kedepannya bisa lebih melengkapi kompetensi yang seperti saya katakan, kompetensi soft skill itu, ya, kompetensi yang menjadi kompetensi suplemen untuk bisa menempa kita terutama di dalam core bidang keilmuan kita, yaitu kepemimpinan dan bidang organizing atau pengorganisasian seperti itu. Jadi kita sebagai himpunan mahasiswa tentunya harus bisa menjadi rumah bagi teman-teman di luar sana, bagi teman-teman jurusan administrasi pendidikan khususnya. Ya. Jadi terakhir nih Pak, Ya. ada nggak sih pesan dan harapan Bapak untuk calon mahasiswa baru angkatan 2023 dan juga harapan buat teman-teman mahasiswa sekarang? Ya, baik. Untuk yang mahasiswa baru, ya, yang akan bergabung, ya, di tahun ini, di tahun akademik ini, menjadi mahasiswa administrasi pendidikan, harapan saya administrasi pendidikan itu tidak sesempit yang Anda bayangkan. Administrasi pendidikan itu bukanlah jurusan atau prodi secondary, tapi ini merupakan jurusan atau prodi yang sudah menjadi leader,
yang sudah gaungnya yang sudah perlahan-lahan ini sudah kebutuhannya sudah menjadi lebih meluas karena tuntutan perubahan kebijakan, perubahan zaman yang sangat-sangat membutuhkan bidang keilmuan administrasi pendidikan ini untuk menjawab berbagai problematika yang terjadi di kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Ya, itu ya untuk mahasiswa baru, dan tolong dimanfaatkan momentum ini, kesempatan ini, jangan sia-siakan. Anda harus berbahagia, Anda harus bersyukur semua bisa diterima di jurusan administrasi pendidikan yang merupakan jurusan yang melahirkan ya para calon-calon pemimpin, para calon-calon inovator, para pemikir-pemikir, ya para para kreator ya yang bisa menginspirasi di dalam perubahan-perubahan di bidang pendidikan. Seperti itu. Untuk yang angkatan sekarang ini ya, harapan saya manfaatkan momentum yang ada ya, kesempatan-kesempatan yang ada di dunia kampus, terutama di dalam bagaimana belajar berorganisasi di HIMA ya. Jadi ada balancing ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana memanage waktu dan bagaimana memanage kesempatan ya. Jadi ada balancing, ada keseimbangan antara bagaimana kita belajar di ruang kelas, di ruang kuliah, dan juga secara praktik ya, secara praktis ya. Itu bisa kita implementasikan di di organisasi ya. Bagaimana berorganisasi dengan baik. Saya kira itu harapan saya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, dan saya yakin dengan waktu yang tersedia dan fasilitas yang sudah kami siapkan akan bisa menjadikan anda-anda semua ini adalah lulusan yang sangat-sangat paripurna dan siap bertarung, siap berkompetisi di era pasar bebas. Saya kira seperti itu. Iya, jadi itu adalah harapan kita semua ya tentunya Pak, bukan hanya harapan Bapak tapi tentu menjadi harapan kita semua. Saya mewakili teman-teman dari jurusan administrasi pendidikan dan juga calon mahasiswa baru administrasi pendidikan. Semoga kedepannya kita bisa menjadi orang-orang yang sukses ya. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak atas kedatangannya di sini, atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di podcast episode kedua ini. Untuk itu, saya Dwi selaku host di acara podcast Ovima AP ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.